Baik, kita lanjut lagi ya, adik-adik. Eh, Biologi dan kaitannya dengan ilmu lain. Nah, hubungannya ya baik-baik saja, nggak musuhan, nggak berantem, nggak PHP gitu ya. Nggak digantung juga, nggak ditinggal lagi sayang-sayang yang enggak. Jadi biologi dan ilmu lain itu hubungannya baik-baik saja dan bahkan banyak menghasilkan produk-produk yang mengesankan gitu. Contoh di sini ada biologi berkaitan atau berpadu dengan kimia. Nama ilmunya apa? Biokimia. Nah, yang dibahas apa? Biokimia itu banyak membahas tentang reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Misalkan ada respirasi. Respirasi yang kita tahu selama ini kan reaksi kimianya kan apa? 6O2 plus C6H12O6 karbohidrat ya. Kemudian menjadi 6CO2 plus 6H2O dan menghasilkan berapa ATP nanti? 36 ATP ya, sekitar itulah. Kelihatannya sederhana, tetapi sebenarnya proses yang demikian sederhana itu sebenarnya proses sangat-sangat rumit. Dan dia mempelajari di ilmu apa? Di ilmu biokimia. Begitu juga dengan fotosintesis misalkan. Fotosintesis juga rumus apa reaksi keseimbangannya kan 6CO2 plus 6H2O kemudian menjadi C6H12O6 plus 6O2. Kelihatannya simpel, tetapi proses fotosintesis itu melibatkan serangkaian proses yang sangat-sangat rumit. Contoh, nanti ada reaksi terang, nanti reaksi terang ada dua, reaksi terang siklik, non siklik, ada loncatan elektron di sana, ada yang tidak ada loncatan elektron. Jadi banyak sekali reaksi-reaksi yang terjadi dalam proses fotosintesis. Kemudian ada lagi misalkan reaksi terang, ada reaksi gelap. Nah, ada lagi reaksi gelap di fotosintesis. Itu juga prosesnya sangat-sangat rumit. Gitu ya. Perubahan senyawanya, kemudian enzim yang terlibat, kemudian tempatnya, mekanisme seperti apa, itu sangat-sangat rumit ya. Jadi itu nanti akan dibahas di ilmu biokimia. Oke, ada lagi misalkan geografi. Biologi berkaitan dengan geografi nggak? Sangat berkaitan. Contoh, apa ilmunya? Salah satu ilmunya adalah biogeografi. Nah, yang dibahas apa? Yang dibahas adalah distribusi dari organisme, distribusi dari makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Misalkan di Indonesia itu tipe faunanya ada berapa? Ada 3. Tipe Asiatik di bagian Indonesia Barat, tipe peralihan Indonesia Tengah, kemudian di Indonesia Timur ada Indonesia sebelah timur gitu ya. Jadi ada tipe fauna australis. Jadi fauna-fauna yang ada di Indonesia Timur itu mirip dengan fauna yang ada di benua Australia. Sedangkan tadi saya bilang ada tipe Asiatik. Tipe Asiatik itu di Indonesia bagian barat, Sumatera, Jawa salah satunya ya. Jadi tipe-tipe fauna yang ada di Indonesia Barat itu akan mirip dan banyak kemiripan dengan yang ada di benua Asia. Nah, bagaimana dengan yang ada di di bagian tengah? Itu biasanya banyak didominasi oleh hewan-hewan yang endemik. Apa itu hewan endemik? Hewan endemik adalah hewan yang hanya bisa ditemukan di lingkungan tersebut dan tidak ditemukan di tempat lain, kecuali di penangkaran gitu ya. Ada kecualinya memang. Ya, kecuali penangkaran. Gitu. Dan kemudian ada apa lagi? Apa namanya? Ketika biologi berkaitan dengan matematika. Nanti ada pembahasan tentang biometri. Jadi pengukuran, kemudian proses coding dari sebuah suatu makhluk hidup gitu ya. Itu banyak dibahas oleh biometri. Yuk lanjut. Nah, sekarang coba kita sebutkan, coba adik-adik sebutkan kaitan ilmu biologi dengan ilmu lain selain yang sudah saya tampilkan di slide loh ya. Tapi jangan dikaitkan dengan santet misalkan, jangan. Meskipun ilmu santet dengan biologi yo berkaitan sih. Misalkan gini, ada orang nyantet nggak senang sama orang, kemudian ngirim paku ke dalam lambungnya. Nah, ilmu yang mempelajari lambung itu ada di anatomi hewan gitu ya. Jadi meskipun itu kelihatannya berhubungan, tapi ya jangan dibahas gitu, karena memang santet itu tidak masuk ke dalam kategori
sains. Biologi masuk ke dalam kategori sains, tidak pada tempat yang setara gitu ya. Jadi nggak bisa kita padu padankan karena memang tidak setara. Gitu. Yuk lanjut. Objek kajian biologi. Objek kajian biologi itu mulai dari yang terkecil itu atom. Nanti coba cari sendiri nanti atom itu apa, kemudian molekul itu apa. Jadi contohnya dalam biologi itu molekul itu salah satu yang objeknya adalah DNA ya, DNA atau asam nukleat. Yang paling kita dengar sekarang, yang paling banyak kita dengar sekarang ini masa-masa pandemi adalah uji swab tenggorokan dilanjutkan dengan PCR. Nah, PCR itu adalah salah satu metode untuk membaca asam nukleat gitu ya. Ya sebenarnya nggak gitu-gitu juga sih pengertiannya, cuma ya gampangnya kayak gitulah. Jadi dengan menggunakan teknik PCR nanti kita bisa membaca molekul RNA dari virus. Ya, tentunya di sini virus SARS-CoV-2 itu gitu ya. Nanti selanjutnya setelah molekul apa? Ada sel. Sel itu apa ya? Banyak yang bilang sel itu adalah unit kehidupan terkecil yang fungsional dan berbentuk ya. Jadi struktural dan fungsional. Sel punya karakternya sendiri-sendiri, punya bentuknya sendiri-sendiri, punya fungsinya sendiri-sendiri. Tidak mungkin sama ketika sel yang ada di tenggorokan akan sama dengan sel-sel yang ada di usus halus misalkan. Itu. Ada lagi misalkan jaringan. Jaringan itu apa? Sekumpulan sel yang bentuk dan fungsinya sama. Kira-kira kayak gitu pengertiannya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dilihat di buku-buku paket gitu ya, buku literatur atau di literatur online juga bisa untuk memperkaya wawasan kalian. Jadi cuma saya sampaikan bahwa jaringan itu adalah sekumpulan sel yang bentuk dan fungsinya sama. Contoh, kalau kalian pernah melihat gambar anatomi daun, nanti selnya yang bagian atas itu akan sama semua. Jadi yang lapisan paling atas kita sebut sebagai jaringan epidermis ya. Jadi jaringan epidermis sebagian besar bentuknya sama ya, kayak gitu ya, kotak, tidak ada celah antar sel, tidak berklorofil, tapi bisa jadi modifikasinya berbeda. Misalkan sesama sel epidermis misalkan, atau sesama jaringan epidermis, nanti ada yang bermodifikasi atau berubah ya, modifikasi gampangnya berubah gitu ya, bermodifikasi menjadi stomata misalnya. Stomata itu mulut daun atau celah daun, itu namanya stomata. Nanti ada juga yang berubah menjadi misalkan spina atau duri, ya bentuknya ya kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi memang sama, sebagian besar sama bentuknya, kecuali yang rusak misalkan atau ada modifikasi lain gitu ya. Kemudian ada organ. Contohnya organ kalau pada hewan kan nanti manusia ya, misalkan mata, hidung, misalkan kuping, kemudian mulut, misalkan tangan, itu organ pada hewan. Kalau pada manusia, kalau pada tumbuhan kalau pada tumbuhan itu contohnya misalkan organ akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Itu kalau pada tumbuhan tingkat tinggi. Nanti kalau pada tumbuhan tingkat rendah ya ada lagi, beda lagi. Tergantung yang mana, misalnya lumut. Oke, lumut itu tumbuhan tingkat rendah. Jadi ada rhizoid misalkan. Walaupun tidak pas kalau kita bilang sebagai organ. Batangnya juga belum punya gitu kan. Ada sporofitnya. Nah, sporofitnya bisa kita bilang sebagai organ. Itu kalau pada lumut. Nah, sekarang gimana kalau pada tumbuhan paku? Punya bunga? Nggak punya. Tapi akar, batang, daun punya nggak? Punya gitu ya. Jadi bunga belum punya gitu. Buah apalagi, biji ada sebagian yang punya. Kalau biji itu paku. Oke, itu organ ya. Kemudian sistem organ. Kalau kita bicara telinga, itu organ. Tapi kalau sistem pendengaran, yaitu sistem organ. Contoh, kita bicara telinga ya telinga, itu organ. Tapi kalau misalkan kita bicara bagaimana proses pembentukan suara sehingga kita bisa cerna, sehingga kita bisa mendengar,
itu masuk ke dalam objek sistem organ. Kenapa? Karena yang terlibat banyak. Nanti ada otak, ada saraf, ada gendangan telinga dan segala macam. Tuh. Maaf ya batuk. Misalkan lagi, kalau saya bicara darah, itu organ. Itu jaringan. Tapi kalau kita bicara tentang mekanisme sirkulasi darah, itu kita bahas di objek atau levelnya pada sistem organ. Lebih tepatnya di mana? Sistem peredaran darah. Kenapa? Karena melibatkan banyak organ. Misalkan ada jantung, ada pembuluh darah, nanti ada vena, ada arteri, nanti ada kapiler gitu ya. Jadi banyak. Ada jaringan darah itu sendiri, nanti ada sel darah merah, sel darah putih, trombosit, plasma darah gitu ya. Banyak. Jadi sistem organ itu kumpulan organ yang mendukung fungsi tertentu. Kalau saya membahasakannya seperti itu. Sistem reproduksi misalnya, ya tergantung pada perempuan atau laki-laki. Gitu. Lanjut. Organisme. Nah, organisme itu ya organisme yang utuh. Ya, terdiri dari sekian banyak sistem organ, itu ya organisme. Nanti ada populasi misalkan. Populasi itu kan kalau diterjemahkan atau diartikan adalah sekelompok individu sejenis. Nah, individu sejenis ini sekelompok individu sejenis yang berada pada tempat dan waktu yang sama. Itu populasi. Jadi syaratnya ada ada 3 malah. Individunya harus sejenis, kemudian waktunya harus sama, dan tempatnya harus sama. Contoh, sekumpulan kerbau di padang rumput pada musim kemarau misalnya. Nah, sekumpulan kerbaunya masuk syarat yang pertama. Oke, cukup. Yang kedua, di padang rumput, oke, waktunya sama. Sekumpulan kerbau di padang rumput, artinya di tempat yang sama. Kemudian di musim kemarau, oke, waktunya sudah sama. Jadi itu dianggap sebagai satu populasi. Akan berbeda dengan misalkan sekumpulan kerbau di padang rumput pada musim hujan. Nah, kerbaunya mungkin sama. Kemudian padang rumputnya mungkin sama, tapi waktunya berbeda. Itu populasi yang berbeda dengan yang tadi itu, dengan musim kemarau. Kenapa? Karena waktunya sudah berbeda. Bisa saja itu ada perubahan jumlah populasi, bisa bertambah, bisa berkurang. Kenapa? Nanti bisa ada yang mati, bisa ada yang melahirkan. Ya kita pakai bahasa melahirkan aja ya. Jadi karena memang kerbau itu melahirkan gitu ya. Karena sistem reproduksinya atau sistem perkembangan embrionya dia vivipar, mengandung dan melahirkan. Nanti ada komunitas. Komunitas itu adalah populasi yang saling berinteraksi, populasi-populasi yang saling berinteraksi di dalam suatu tempat. Ya waktunya harus sama juga. Itu komunitas. Makanya kalau misalkan ada yang membentuk sebuah komunitas Goes Jogja misalkan, ya nggak cocok juga. Harusnya populasi Goes Jogja. Kenapa? Karena sama-sama pakai sepeda. Kalau komunitas Goes Jogja harusnya satu pakai sepeda, satu mungkin sepedanya beda-beda. Itu komunitas. Jadi memang harusnya beda. Gitu. Nah, ada lagi ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, di sini nanti ada peran lingkungan dan ada peran makhluk hidup yang ada di dalamnya. Makhluk hidup bisa memengaruhi lingkungan dan lingkungan bisa memengaruhi makhluk hidup. Manusia adalah salah satu-satunya makhluk Tuhan yang bukan seksi, tapi makhluk Tuhan yang paling bisa beradaptasi dengan berbagai macam lingkungan, berbagai macam habitat. Contoh, dari kutub utara sampai kutub selatan itu manusia bisa ditemukan, meskipun jumlahnya juga nggak sama ya. Misalkan nanti ada orang-orang Eskimo misalkan, ada itu orang-orang Eskimo, saudara-saudara kita yang ada di kutub utara, mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim gitu. Kenapa? Di sana bisa ekstrim dingin, sangat ekstrim dingin
Gimana dengan intensitas siang dan malam? Ekstrim juga, bisa 24 jam siang, bisa 24 jam malam. Nah nanti akan menjadi masalah baru ketika dia misalkan muslim, puasanya gimana kalau 24 jam siang, terus puasanya gimana kalau 24 jam malam gitu kan. Nah, itu nanti dibahas oleh orang-orang yang kompeten lah. Biologi nggak usah bahas itu. Biosfer itu nanti ekosistem secara luas gitu ya. Jadi nanti ada misalkan, nanti bisa kalian cari, nanti ada ekosistem padang pasir, cirinya apa, faunanya seperti apa, curah hujannya seperti apa, floranya seperti apa gitu ya. Jadi bisa kalian catat misalkan ekosistem apa namanya, atau bioma ya, bioma hutan hujan tropis. Cirinya seperti apa hutan hujan tropis? Gimana kondisi faunanya, gimana kondisi floranya, curah hujannya seperti apa, naungan cahayanya seperti apa, itu nanti bisa kalian bahas di hutan hujan tropis. Nanti ada bioma taiga, tundra, savana, stepa, itu nanti bisa kalian cari sendiri. Apa namanya? Macam-macam ciri-cirinya. Saya kasih contoh. Ketika kita menonton Masha and the Bear, maaf ya saya sebut judulnya, Masha and the Bear itu contoh dari bioma atau ekosistem taiga. Kenapa? Karena salah satu ciri dari ekosistem taiga atau bioma taiga adalah hutannya itu terdiri atas satu jenis yang seragam. Ya pinus atau nanti sama cemara, jadi kayak gitu ya. Itu ciri-ciri yang taiga. Ya hewannya ya udah pas, nanti ada beruang madu, ada serigala gitu. Cuma ya nggak cocok kalau misalkan nanti Masha and the Bear ditonton oleh anak kecil sebenarnya. Kenapa? Nanti anak kecilnya akan mengira bahwa serigala adalah sahabat anak kecil, padahal nggak juga, salah gitu ya. Oke, ini nanti ada pertanyaan harus dijawab. Ini untuk mengetahui seberapa paham kamu terhadap konsep objek kajian biologi. Oke, kita lihat manfaat biologi. Biologi ada nggak manfaatnya? Banyak. Contoh, vaksin COVID misalkan, itu juga kan salah satu dari pemanfaatan biologi. Kenapa? Orang-orang yang berkutat dengan dengan virus akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat vaksin. Ya meskipun tidak semua penyakit ada vaksinnya gitu ya. Contoh DB yang disebabkan oleh virus, sampai sekarang vaksinnya nggak ada gitu ya. Flu misalnya, ada vaksin flu, cuma nggak efektif gitu, nggak efektif secara signifikan virus flu itu, karena jenisnya flu itu banyak sekali. Itu salah satu contohnya itu. Ada apa namanya, perkembangan obat, jadi ada hewan-hewan yang diuji coba, jadi manfaatnya kayak gitu. Kemudian untuk makanan, hewan yang dicoba itu maksudnya gini, pemulihan hewan. Jadi gimana menghasilkan ternak yang unggul gitu ya. Jadi mungkin nggak kira-kira ayam yang kita makan itu proteinnya tinggi, mungkin nggak, sangat mungkin. Gimana kita menghasilkan buah-buahan yang awalnya kita lihat sepele tapi mengandung gizi tinggi. Teman-teman di biologi UGM itu sudah berhasil penelitian tentang melon. Ada profesornya, Prof. Budi. Nah itu beliau berhasil meneliti melon. Jadi sedemikian rupa itu, jadi luar biasa gitu ya. Contoh lagi ini nanti kalian baca sendiri. Jadi ada dalam kesehatan itu nanti juga banyak manfaatnya. Dalam energi nanti kita bisa menghasilkan biogas, salah satu contohnya. Kesehatan yang paling kelihatan tadi vaksin misalkan. Ada lingkungan, gimana manfaatnya seperti apa misalkan. Kemudian pertanian, kemudian ada industri lain gitu ya. Jadi banyak manfaat biologi yang bisa kita rasakan. Oke, sampai sini.
kita akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.